Deklarasi Munarjati. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Jadi langsung saja ke fase-fase gerakan PMII. Nah, pada Orde Lama 1964, PMII itu bergabung bersama GP Ansor untuk menghimpun organisasi pemuda, belajar dan pemuda Islam untuk melakukan inisiasi untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kalangan pemuda Islam. Makanya nih, pada tanggal 19 sampai 26 Desember diselenggarakan musyawarah di Jakarta. Pada saat itu memutuskan dibentuknya organisasi federasi pemuda yang dikenal dengan GMUIS, Gerakan Muda Islam. Nah, PMI dan organisasi tersebut duduk sebagai Sekretaris Jenderal Presidium Pusat. Itu diwakili oleh sahabat Said Budairi. Jadi di PMI itu panggilan untuk sesama teman atau saudara itu sahabat gitu ya. Jadi nggak kayak hai temanku, enggak, tapi hai sahabatku, seperti itu. Lanjut, salah satu yang dihasilkan dari musyawarah itu adalah usaha untuk melakukan pembelaan terhadap HMI yang ingin dibubarkan pemerintah menjelang meletusnya G30 SPKI. Selain itu, gerakan ini sebagai reaksi terhadap aksi-aksi PKI, khususnya CGMI. Jadi ini sebenarnya sensitif, aku kayak takut juga gitu ngebahas ini, tapi cuma mau meluruskan dari bahan ini ya. Jadi benar kalau organisasi PMI itu sempat memberikan kontribusinya untuk menyelamatkan HMI yang akan dibubarkan pemerintah menjelang meletusnya G30 SPKI. Untuk lengkapnya kenapa HMI ingin dibubarkan, aku nggak terlalu berani. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bakal ngebahas itu. Tapi kita langsung fokus aja dulu ke fase-fase PMI ya. Jadi lanjut, peran lain yang dimainkan oleh salah satu tokoh PMI ketika sahabat Zamroni sebagai ketua PB PMII. PB PMI itu pengurus besar PMII, dipercayai sebagai ketua Presidium KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, melalui penentuan yang diselenggarakan oleh Syarif Tejaheb atau Menteri PTIP. Organisasi mahasiswa yang tergabung dan ikut serta sebagai pengurus KAMI adalah PMII, PMKRI, GMNI, dan Mapancas. Jadi ada 4 organisasi yang ditunjuk sebagai pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi emang dari dulu tuh organisasinya tuh penuh aksi seperti itu, penuh pembelaan lah. Lanjut, peran sahabat Zamroni sebagai delegasi PMII memimpin KAMI berinisiatif melakukan demonstrasi mahasiswa pada 10 Februari 1966 yang menjadi salah satu kekuatan yang menumbangkan rezim Orde Lama. Demonstrasi tersebut adalah inisiatif dari PMII sebagai salah satu bentuk penolakan. Maka dengan itu PMII telah melakukan sumbangsih besar terhadap perjalanan sejarah Indonesia. Jadi PMII itu lahir terus nggak lama bisa memberikan kontribusinya untuk menumbangkan rezim Orde Lama gitu. Lanjut, dengan demikian babakan baru sejarah Indonesia telah lahir. Para pelaku sejarah dari kalangan muda disebut Angkatan 66. Itulah perjuangan 60 hari yang mengguncang seluruh dunia yang dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai penguasa Orde Baru telah membawa Indonesia kepada perubahan politik dan pemerintahan baru. Jadi kan tadi udah tumbang tuh, terus bangkitlah Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Orde Baru telah mengeluarkan kebijakan politik yang dikenal dengan strukturisasi ideologi dan golongan. Perombakan struktur politik dengan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan golongan fungsional dengan kekuatan partai politik yang berperan di parlemen. Implikasinya nih, kebijakan tersebut menguntungkan golongan fungsional. Dan ini jelas dapat merugikan partai politik lainnya. Salah satunya partai NU. Jadi NU juga punya partai. Nah, ini salah satu yang dirugikan seperti itu. Nah, karena situasi politik yang semakin panas,
dan banyak organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke kekuatan politik. Jadi kayak apa ya, mereka tuh jadi ke politik gitu loh, nggak yang berjuang lagi gitu loh. Nah, akhirnya tuh PMII sejak kelahirannya sedikit demi sedikit terpengaruhi oleh politik yang cenderung politik praktis seperti itu. Sangat disayangkan sih saat itu. Hal itu ya terbukti pada keterlibatan PMI dalam dunia politik praktis yang terlalu jauh dari pemilu tahun 1971 disinyalir amat merugikan gerakan PMI sebagai organisasi mahasiswa, menyebabkan PMI mengalami kemunduran banyak hal, dan ini tersebar gitu loh. Akibatnya tuh tersebar di seluruh cabang-cabang PMII. Nah, berangkat dari situ, kondisi itu akhirnya menyadarkan PMII gitu loh dari politik praktisnya tadi. Akibatnya PMI itu akhirnya sadar gitu. Nah, setelah melalui berbagai pertimbangan, maka pada musyawarah besar pada 14 sampai 16 Juli 1972, PMII mencetuskan deklarasi independen di Munarjati, Lawang, Jawa Timur, yang dikenal itu deklarasi Munarjati. Aku mau bacain deklarasinya karena di sini nggak ada. Aku mau pakai acuan dari modul yang satunya untuk membaca deklarasi Munarjati. Deklarasi Munarjati. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dalam kurung Al-Quran, tutup kurung. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, insyaf dan yakin serta tanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera selaku penerus perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual. Bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, takwa kepada Allah, berilmu dan cakap, serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. Bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Bahwa perjuangan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan deklarasi Tawangmangu menuntut berkembangnya sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap, dan pembinaan rasa tanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pergerakan mahasiswa Islam Indonesia serta dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ini menyatakan diri sebagai organisasi independen yang tidak terikat dalam sikap dan tindakan kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi dan hanya komited dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Tim perumus: Umar Basalim dari Bandung, Maijid Syah dari Bandung, Slamet Effendi Yusuf dari Yogyakarta, Man Muhammad Iskandar dari Bandung, Khairun Nisa Zafizam dari Medan, Tarik Farihah dari Surabaya, Rahman Idrus dari Makassar, Muiz Kabri dari Malang. Nah, keputusan Musyawarah Besar 2 tentang independensi itu kemudian diperkuat dengan manifesto independensi yang dihasilkan di Kongres 5 PMI di Ciloto, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 28 Desember 1973. Selanjutnya kembali diperkokoh dengan penegasan Cibogo yang dihasilkan pada rapat pleno PB PMII di Cibogo 8 Oktober 1989. Deklarasi ini lahir sebagai penyikapan atas banyaknya keinginan menjelang Muktamar NU ke-28 yang mengharapkan PMII mempertimbangkan kembali independensinya. Organisasi PMII itu organisasi mahasiswa
satu-satunya yang mempunyai istilah interdependensi. Mohon maaf agak belibet ini. Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja, sebab kenyataannya keterpautan moral, kebersamaan background susah direnggangkan. Dalam perjalanannya mulai didirikan PMII sampai saat ini hingga mengalami berbagai peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi dinamika ber-PMII. Jadi aku mau nambahin, nah di sini gerakan-gerakan itu setelah independensi PMII terus melakukan gerakan moral terhadap kasus-kasus marginalisasi dan penyelewengan oleh pemerintahan Orde Baru. Selain itu, dengan menggabungnya PMI ke Cipayung setelah adanya keputusan independensi juga merupakan wujud arah gerakan PMI untuk mengontrol Orde Baru. Gerakan mahasiswa termasuk juga PMI semakin gerah terhadap Orde Baru yang terus melakukan konfrontasi. Akhirnya gerakan mahasiswa memuncak lagi pada Mei 1998 dengan keberhasilan menggulingkan kekuasaan rezim Orde Baru merupakan akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kooptasi pemerintah. Nah, lagi-lagi nih PMI menoreh babak sejarah baru yang kedua kalinya bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan era reformasi. Udah tuh tadi ya, dari Orde Lama ditumbangin, lahirkan Orde Baru, ditumbangin lagi sampai akhirnya reformasi. Maka PMI setelah pasca reformasi harus berpikir kritis konstruktif dan PMI harus mulai menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang berkembang di bangsa ini gitu. Nah, karena keadaan udah berubah nih, PMI dituntut tidak hanya kritis menyikapi keadaan, melainkan juga harus memiliki sikap yang membangun. Karena negara Indonesia tidak lagi dimonopoli oleh golongan sistem pemerintahan yang otoriter, maka pemerintah tidak lagi melakukan kooptasi terhadap berbagai keberagaman. Demokratisasi yang telah dijadikan jalan keluar dari berbagai belenggu, jadi gerakan konfrontasi mahasiswa tidak lagi menjadi jalan utama untuk memperbaiki bangsa ini. Melainkan PMII di era pasca reformasi ini harus lebih fokus untuk menyiapkan generasi berkualitas yang nantinya bisa ikut serta dalam membangun bangsa, membentengi bangsa, lebih-lebih dalam mengelola kekuasaan. Jadi PMI tetap harus mengawal gitu, mengawal kepemerintahan di pemerintahan sekarang gitu. Dengan pola pikir kritis konstruktif, hal ini menjadi komitmen semua generasi PMII di era pasca reformasi. Di dua sumber modul ini dapat diambil kesimpulan sih, menurutku singkat saja kalau perjalanan PMII itu nggak mudah. Dari dia dibentuk ayel-ayelan sampai akhirnya jadi, terus lagi dia bisa malah ikut arus sama partai politik, terus akhirnya ada independensi deklarasi Munarjati, perjuangan dari fase-fase perjuangan PMII yang mencatat sejarah berdirinya Indonesia, jadi kayak tercatat gitu loh, terbukti sih sampai sekarang kenapa PMII itu kuat banget. Jadi lahirnya aja nggak kayak orang lahiran aja gitu, nggak, dari perjuangan yang panjang, dibesarkan dengan perjuangan sampai akhirnya masih kokoh berdiri sampai sekarang. Bahkan cabangnya itu udah luas banget seluruh Indonesia. Bahkan ini 2018 itu ada pembentukan cabang internasional. Nah, balik lagi ke aku ya, sebegitu ngerasa bahagianya gitu loh, akhirnya bisa punya keluarga yang sebesar ini gitu loh. Kayak nggak percaya gitu, ternyata PMI seluas itu gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya juga nggak menyadari kalau efek dari aku ikut ini tuh efeknya banyak banget, efek baiknya gitu loh. Dari yang penjelasanku panjang banget itu bisa dijelaskan lebih singkat kalau PMI itu organisasi pengkaderan yang mempunyai sejarah panjang dan fase-fase yang tidak bisa diremehkan lagi, tercatat dalam sejarah Indonesia. Dan PMI itu akan terus berkontribusi dalam pengawalan negara, dalam pengawalan kepemerintahan,
terus ingin melahirkan pemuda-pemudi yang berkualitas, mahasiswa yang kritis, moderat, toleran, inklusif, yang berasas kebangsaan dan keislaman. Nah, sekian dari videoku kali ini. Apabila ada salah kata dari mulutku atau ternyata sumber yang aku bawa ini ternyata ada yang keliru atau ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya, karena aku sangat merasa bersalah kalau yang aku sampaikan ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi kalian bisa komen atau langsung bisa DM ke Instagram aku via Pais. Nanti akan kita diskusi bareng gitu ya. Oke, sekian dari videoku kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, dadah. Salam pergerakan.